Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, Kosambi Baru, dimanapun saudara berada di rumah tinggal saudara masing-masing. Kita mengucap syukur pada hari ini, kita seluruh umat Tuhan di permukaan bumi ini mengadakan satu ibadah memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus yang disebut Jumat Agung. Kita bersyukur bahwa mengenang akan karya Tuhan di atas kayu salib bagi kita sekalian, orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Seluruh rangkaian ibadah Jumat Agung pada hari ini telah dipersiapkan oleh Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu sekalian, kita mengikuti seluruh rangkaian ibadah, tata liturgi dari awal sampai selesainya. Biarlah setiap kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan Tuhan sendiri boleh hadir meneguhkan setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil waktu teduh sejenak beberapa saat. Kita berdoa di dalam hati untuk kita siap menyembah Tuhan dan mengagungkan namanya. Mari kita bersaat teduh. Ibadah Jumat Agung pada hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan membacakan bagian kutipan Alkitab secara bertanggapan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Bersama-sama, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Bawalah kami dekat ke salib-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami pada hari ini dibawa untuk lebih dekat lagi kepada Engkau, Tuhan yang adalah penebus kami. Mari naikkan pujian. Dan darah
salib-Mu ya Tuhan, tempat junjungan kami. Salib-Mu ya Tuhan, yang menebus hidup kami dari belenggu dosa. Salib-Mu ya Tuhan, yang membawa pembebasan bagi kami sekalian. Kami berterima kasih karya salib Tuhan yang agung itu boleh kami terima dan kami peringati hari ini. Kami ya tahu ya Tuhan, bukan karena kekuatan kami atau kehebatan kami ketika kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, tetapi karena karya penebusan Tuhan yang sempurna di atas kayu salib itu, yang boleh mencari kami sekalian orang-orang yang berdosa dan memberikan kepada kami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tuhan ingatkan kami pada 2000 tahun yang lalu bahwa Engkau Allah Bapa dengan kasih-Mu yang agung Tuhan mengutus Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk peduli kepada seluruh manusia bahwa kami hidup di dalam keberdosaan kami. Tetapi pengutusan-Mu Yesus Kristus ke dalam dunia ini mencari kami orang-orang yang berdosa dan memberikan kepada kami pengampunan dosa dan bahkan memberikan kepada kami hidup yang kekal. Tuhan, kami menghargai akan setiap apa yang Engkau sudah buat bagi kami. Dan hari ini ya Tuhan, seluruh kami anak-anak-Mu yang Engkau telah tebus, kami yang telah percaya dan menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, kami dibawa untuk merenungkan betapa Tuhan, pengorbanan Tuhan yang begitu besar untuk mencari kami orang-orang yang hina dina ini. Terima kasih Bapa di sorga, ingatkan kami Tuhan bahwa karya Tuhan yang Engkau sudah nyatakan bagi kami tidak sia-siakan. Tetapi ya Tuhan, selama masih ada kehidupan ini, biarlah kami tetap memegang pada salib Kristus dan kami boleh menjunjung tinggi salib Tuhan dari setiap kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Di tengah-tengah situasi kondisi saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang membawa hati kami kepada Tuhan. Bawa kami untuk lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Bawa kami untuk menghargai akan setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan di dalam ibadah pada hari ini sekalian kami dibawa untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih dekat kepada Engkau dan membiarkan Engkau pun juga berbicara kepada setiap kami di dalam ibadah Jumat Agung ini. Biarlah Tuhan sekalian jemaat-Mu boleh dikuatkan imannya untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Karena kami tahu penebusan Tuhan yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga. Nikmatilah akan setiap ibadah, penyembahan dari anak-anak-Mu di berbagai tempat di muka bumi ini. Dan sekalian kami bersama-sama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mati menebus dosa-dosa kami. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk. Saudara, kita mengingat di dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara sekalian, kalau kita ada sampai pada hari ini dan kita dapat menjadi anak-anak Tuhan, sekali lagi dikatakan bahwa itu bukan usaha kita, tetapi itu karena iman kita kepada Tuhan. Itu adalah pemberian Allah. Hari ini biarlah setiap kita dibawa kembali untuk mengingat bahwa di atas kayu salib itu Tuhan Yesus sudah membayar akan hutang-hutang dosa kita sekalian.
patutlah kita mengucap syukur. Mari naikkan pujian ini dengan penghayatan sungguh bahwa Tuhan membayar dosa-dosamu. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau akan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Mari menghadap tahta Tuhan. Kita mengakui keterbatasan kita, dan sekarang kita bertelut di bawah kaki salib Tuhan. Di depan tatanya, sekarang ku bertelut, ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Yesus bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Mari kita masuk di dalam doa. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan, mengakui bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Engkau berinisiatif ya Tuhan untuk datang ke dalam dunia dengan maksud memulihkan relasi manusia dengan Bapa yang telah rusak karena dosa. Sehingga kami semua dapat hidup dan anugerah-Mu setiap hari. Bukan karena kebaikan kami, tetapi karena Allah yang mengasihi kami. Dan Allah berinisiatif ya Tuhan datang untuk mencari kami, orang-orang yang berdosa, dan mengampuni segala dosa dan kelemahan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, di atas kayu salib itu Engkau memulihkan relasi kami yang telah rusak. Tuhan, kami ingin meresponi akan kasih-Mu atas apa yang Tuhan telah buat dalam hidup kami. Dan biarkanlah ya Tuhan, ketika kami mengaku dosa kami di hadapan Tuhan, maka firman-Mu berkata bahwa Engkau setia dan adil. Engkau akan mengampuni segala dosa kami
dan membawa kami kembali kepadamu ya Tuhan. Bapa, tolong kami sekalian di dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya ya Tuhan, kami mengingat bahwa pengorbanan Tuhan itu begitu ajaib. Dan biarlah kami tidak menyepelekan akan anugerah Tuhan. Dan kami ingin berjanji di hadapan Tuhan untuk terus hidup diperbaharui dan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bahwa Engkau tidak memperhitungkan akan dosa dan kesalahan kami pada masa yang lalu. Tetapi Engkau menyambut kami dan memberikan pembaharuan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terimalah akan setiap doa yang kami naikkan kepadamu dengan hati yang tulus, ikhlas ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mati dan menebus dosa-dosa kami. Kami berdoa, bersyukur. Amin. Bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat dan abad, marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyegarkan iman percaya kita kembali. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan dengan penuh percaya seperti demikian, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk kembali. Ya, kita bersyukur bahwa kita sekalian boleh menjadi anak-anaknya pada hari ini. Itu tidak lepas karena Tuhan yang sudah terlebih dulu menyerahkan dirinya bagi kita, sehingga kita boleh diselamatkan. Bila kita mengingat karya Tuhan yang besar itu di atas kayu salib, kasih yang mulia, hati yang mulia, yang kita temukan hanya di dalam Yesus Kristus. Baiklah setiap kita boleh menyatakan iman kita kepada Tuhan dan bersyukur buat karyanya itu. Mari bersama naikkan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah
bagai gelombang dengan penuh kemenangan. Karena salib-Mu Tuhan, kami ada, kami hidup. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan sanggup melakukan segala perbuatan ajaibnya dan mukjizatnya dalam kehidupan kita masing-masing. Adakah kita masih percaya akan karya Tuhan di atas kayu salib itu yang dampaknya boleh kita terima dan kita rasakan hari-hari ini? Bergantunglah penuh kepada Tuhan. Dalam masa-masa yang sulit yang kita hadapi saat ini, ingatlah bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus pernah bergumul di Taman Getsemani, dan Dia telah menanggung akan segala dosamu dan dosaku. Dan biarlah setiap kita ketika kita berjalan dalam kehidupan ini, kita sepenuhnya menyerahkan diri ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita tidak melupakan akan karya salib Kristus. Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Bubi Tikowalu. Kita persiapkan hati kita agar firman Tuhan pada hari ini berbicara bagi kita sekalian. Mahkoitalah Raja hidup, mulia bagimu. Mengingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, pimpin ke Kalvari. Mahkotalah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Mohon ku dimengertikan, Kau mati bagiku. Ku bagaikan malaikat menjaga kuburmu. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Tuhan, kami ingin dengan segenap hati memikul salib kami sendiri. Kami ingin menghayati bahwa Kristus Yesus yang mati bagi kami, Engkau telah menderita
Engkau akan memberikan kepada kami kemampuan, kekuatan untuk menjalani kehidupan kami ke depan. Kami siap untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Ku rela segenap hati memikul salibku, terima cawan pahit sertanya, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini, hari yang begitu penting dan tidak ada lagi yang lebih penting. Karena hari ini adalah hari di mana kita mengingat karya Kristus yang agung yang mati di kayu salib. Biasa kita sebut ini hari Jumat Agung. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan gentar, bahkan ya Tuhan Engkau tahu, dengan gelisah, kekhawatiran, kebingungan yang ada di dalam kami, namun kami datang di hadapan Engkau Tuhan, menyembah Engkau, mengaturkan sembah dan bakti kami kepadamu yang layak menerima segala pujian. Ajaiblah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, yang bukan saja menonton pergumulan-pergumulan bahkan penderitaan kami, tetapi dalam Jumat Agung ini mengingatkan kami, Engkau ya Tuhan mengerti, bersama, dan turut merasakan apa yang kami rasakan. Ya Tuhan, itulah sebabnya dengan segala kerendahan hati kami berdoa kepadamu Tuhan, berkenanlah Engkau untuk menyapa kami lewat firman. Kuatkan, teguhkan, baharui kami melalui kebenaran firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-28 sampai yang ke-30. Injil Yohanes
pasal yang ke-19 ayat 28 sampai yang ke-30. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang akan ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Selamat dan berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya, serta melaksanakan di dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Jumat Agung tahun ini sangat spesial. Sangat luar biasa. Saya sangat yakin bahwa Jumat Agung tahun ini adalah Jumat Agung yang paling serius diperingati, dihayati secara universal. Saya merasa begitu yakin bahwa dalam Jumat Agung ini adalah Jumat Agung yang penuh dengan air mata, yang keluar dari hati yang gelisah, penuh kekhawatiran. Pertanyaannya adalah, mengapa? Bukan karena kita tidak boleh merayakan Jumat Agung, beribadah Jumat Agung di gereja. Bukan itu sebabnya. Bagi saya ini adalah sangat spesial, karena Jumat Agung ini Allah sendiri berkhotbah. Allah sedang berkhotbah dengan cara yang ajaib, yang tidak terduga, tidak terselami oleh kita semua. Allah sedang berkhotbah dengan mengizinkan satu situasi dan kondisi di mana kita hidup saat sekarang ini yang begitu mengejutkan, yang begitu mengagetkan, dan di mana-mana keluh kesah terdengar. Medsos mengungkapkan kepada kita fakta-fakta yang belum pernah terjadi. Di mana-mana, saudaraku, baik itu di jalan, di dalam ruangan, tempat pekerjaan, di lapangan-lapangan, betapa
hati ini begitu terharu melihat orang-orang yang berlutut, melihat orang-orang yang berseru dan berteriak, menangis, ceritan hati yang tidak dapat diungkapkan. Ada yang telah kehilangan orang yang dicintainya. Ada yang sedang mengalami situasi antara hidup dan mati. Dan sebagian besar lagi penuh dengan tanda tanya. Apa yang akan menjadi bagian saya? Saya bertanya, saudaraku, pendeta mana yang dapat berkhotbah dan mengakibatkan secara universal orang-orang menangis dan menyembah dan berlutut? Pendeta mana yang dapat berkhotbah yang mengakibatkan sekian banyak orang gelisah, takut, dan menyembah? Tidak ada. Tidak ada satu pendeta pun. Tidak ada yang terkecuali yang mampu membuat dunia ini seperti situasi sekarang ini, menjadikan manusia secara universal penuh dengan air mata. Oh ya, benar. Jonathan Edwards pernah berkhotbah yang mengakibatkan jemaatnya merasakan kengerian neraka. Tetapi itu hanya setempat. Namun yang kita hadapi saat sekarang ini adalah situasi yang mendunia. Dalam pemahaman yang seperti itulah saya percaya khotbah Tuhan melalui situasi saat ini adalah satu khotbah yang menyadarkan kita, yang menginginkan kita mengingat kembali karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sekian lama Allah hadir dalam angin sepoi-sepoi, sehingga banyak jemaat yang terlena. Namun saat inilah kita melihat Tuhan berkhotbah dan mengingatkan kita. Saya ingin kita fokus kepada perkataan Tuhan Yesus yang saya yakin Tuhan inginkan kita ingat kembali, yang terungkap dalam pembacaan kita tadi dengan perkataan aku haus, dan yang kedua sudah selesai. Ini adalah dua perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib di antara 7 perkataan Tuhan Yesus. I am thirsty. Aku haus. Itulah cerita Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang bagi saya, saudara, siapapun tentu dapat memahami apa artinya haus yang begitu dahsyat. Ada orang coba menggambarkan itu dari Mazmur 42. Ada lagi yang berkata di dalam Mazmur 63.
jiwaku haus. Yang menunjukkan saudara bahwa Tuhan Yesus bukan sekedar haus di dalam pengertian jasmani, tetapi itulah totalitas keberadaan diri. Jiwanya yang haus. Dalam konteks inilah saya tidak merasa ragu-ragu untuk mengingatkan apa yang pemazmur katakan di dalam Mazmur 22 ayat 16. Dengan satu jeritan, lidahku melekat di langit-langitku. Bayangkan saudara, kehausan yang bukan sekedar puisi, tapi yang disebutkan bahwa lidahku melekat di langit-langitku, langit-langit mulutku. Dan itulah saudara sekalian yang disebutkan atau yang diteriakkan oleh Tuhan Yesus. Aku haus, haus yang begitu dahsyat. Berulang kali kita merenungkan bagian ini. Tetapi Tuhan mau ingatkan kita untuk lebih lagi menghayati, mendalami, dan percaya pada kedahsyatan dosa, yaitu dosa engkau dan saya, yang mengakibatkan Yesus berseru, aku haus. Saudara, kengerian jeritan itu mengingatkan saya pada waktu Tuhan Yesus menceritakan tentang ada orang yang kaya dan Lazarus yang miskin. Yang kemudian orang yang kaya itu mati dan menderita sengsara. Kalimat yang begitu tajam, kalimat yang begitu menyentuh saudara. Si orang kaya itu berkata kepada Abraham, Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus memberikan setitik air di lidahku. Aku merasakan derita, kehangatan di nyala api ini. Saudara, itulah jeritan dari alam maut. Berikanlah setetes air di lidahku. Dalam suatu kegersaman, kekeringan yang begitu dahsyat. Sehingga saya tanpa ragu menginterpretasikan tatkala Yesus berkata dan berteriak, aku haus. Pada saat itulah kita harus mengerti, itulah yang seharusnya jeritan kita dari alam maut. Itulah yang seharusnya jeritan kita, engkau dan saya, dari alam maut. Di tengah-tengah nyala api, derita sengsara di bawah murka dari Allah. Singkatnya saya berkata, aku haus adalah jeritan dari alam maut. Jeritan dari alam orang mati yang dibawa murka Allah. Namun Yesus menyerukan itu karena Dia telah menanggungnya bagi kita.
Upah dosa adalah maut, namun kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya ya, kita datang, saudaraku, di hadapan Tuhan. Tatkala kita datang ke hadapan Dia, maka kita akan mengalami apa yang Tuhan Yesus katakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tatkala kita datang di hadapan Tuhan yang tersalib itu, kita tidak akan haus lagi. Jeritan alam maut tidak lagi menjadi bagian kita, karena Yesus telah menanggungnya. Seorang yang sangat terkenal namanya Mother Teresa, Ibu Teresa, pernah pada waktu dia akan menerima hadiah Nobel di Oslo, beliau menyebutkan, tidak cukup untuk berkata, aku mengasihi Tuhan, tetapi tidak mengasihi sesama. Dengan begitu tegas beliau berkata, Allah telah membuat dirinya di atas kayu salib itu dalam posisi yang lapar dan jelas haus, dalam ketelanjangan dan kehinaan. Dan saudara, bagi saya kalimat itu menunjukkan betapa di sekitar kita ada begitu banyak teriakan-teriakan, jeritan-jeritan yang perlu jawaban, jeritan dari orang yang telanjang di tengah-tengah fashion, di tengah-tengah adu model yang paling modern. Di sana ada orang-orang telanjang. Di sela-sela kemewahan, gedung-gedung dan rumah-rumah mewah, di sana ada orang yang tidak punya atap, yang sedang menjerit. Di tengah-tengah kelimpahan makanan, bahkan dengan restoran-restoran yang begitu mahal, di sampingnya ada jeritan, aku lapar. Di tengah-tengah situasi orang-orang saling berebut kekuasaan, kemuliaan, kehormatan, puji-pujian yang sia-sia, di sana ada orang-orang yang tersisih, terabaikan, dan mereka sedang menjerit. Mother Teresa bukan hanya memahami, merenungkan, menghayati karya Tuhan Yesus disalib dalam jeritan derita, tetapi Mother Teresa mewujud nyatakan pemahaman dan penghayatan itu di dalam pelayanan dan kehidupannya yang menjawab jeritan-jeritan orang-orang yang tidak
berdaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berita baiknya adalah begitu manis. Pada waktu Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Itulah jawaban dari salib untuk jeritan aku haus. Sudah selesai. Kristus telah menggenapkan karya. Karya keselamatan Allah Tritunggal untuk keselamatan manusia. Sudah selesai, sudah genap. Artinya tidak ada lagi yang tersisa. Pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang satu kali dan untuk seterusnya. Sudah selesai. Artinya saudara, di dalam kehidupan Tuhan Yesus pun itu adalah suatu proses, progres yang menuju kepada penggenapan itu. Bukankah kita ingat saudaraku pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Dan murid-muridnya mempertanyakan soal makanan, apa yang hendak dimakan. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan begitu jelas, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dalam garis atau benang merah perkataan itu tibalah pada kalimat Tuhan Yesus. It is finished. Sudah selesai. Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini tidak dapat dibandingkan dengan perkataan daripada Paulus yang berkata, aku telah selesai dalam melakukan pertandingan iman. Perkataan Tuhan Yesus ini tidak dapat dibandingkan oleh siapapun juga yang berkata, aku telah puas dan telah selesai dalam pelayananku. Karena Tuhan Yesus berbicara, telah selesai. Itu adalah penggenapan karya Allah untuk umat manusia. Bukan hanya untuk sekelompok orang, bukan untuk satu pribadi, tetapi untuk semua orang. Saudara, pertanyaannya di tengah-tengah situasi yang kita hadapi sekarang ini, apakah sudah selesai? Berarti derita pun selesai? Tidak. Tidak. Bukankah Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, di dalam dunia ini kamu akan mengalami penderitaan? Bukankah Paulus juga mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa kita bukan saja dipanggil untuk menjadi percaya, tetapi juga adalah untuk menderita. Maka adalah satu penyesatan besar jikalau ada pemahaman menjadi orang Kristen berarti jauh dari derita, jauh dari sakit penyakit, jauh dari segala kutukan. Betul, memang kutukan telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kita tidak dibawa kutuk, tetapi bukan berarti tanpa derita. Itulah sebabnya, saudara, tatkala kita mengalami derita di dalam kehidupan kita, kita diingatkan Tuhan
yang sedang berkhotbah dalam situasi ini, yaitu itu adalah menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk menyatakan sekali lagi, untuk menyatakan di tengah-tengah situasi, aku mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamaku. Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan suatu perbandingan yang begitu menyentuh hati saya. Nubuat Nabi Yeremia terhadap umat Tuhan dikatakan dengan sangat jelas, saudara. Aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. With everlasting love. Dengan kasih yang tidak berkesudahan. Dan bukankah itu, saudara, diwujud nyatakan, digenapkan oleh Tuhan Yesus yang berkata kepada murid-muridnya menurut Injil Yohanes, Yesus tahu keadaannya, Yesus tahu akhirnya, dan dia mengasihi murid-muridnya sampai pada kesudahannya. Itulah artinya. It is finished. Sudah selesai. Dia mengasihi sampai pada akhirnya. With the everlasting love. Kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang kekal untuk engkau dan saya. Bagaimana respons kita? Yakobus berkata, hidup ini singkat, seperti uang. Petrus berkata, hanya seketika saja kamu menderita. Seketika saja. Bandingkan itu. Seketika saja. Hidup kita ini seketika saja. Tetapi kasih Tuhan adalah kekal. Sehingga disinilah kita ditantang. Hidup yang seketika itu adalah hidup untuk kita berkata lewat seluruh aspek hidup kita, I love you Lord. Aku mengasihi Engkau. Tuhan mengasihi sampai kekal. Tuhan mengasihi dengan mati di kayu salib untuk menggenapkan kasih yang kekal itu. Namun derita, pergumulan kehidupan kita saat ini dan saat-saat yang mendatang, yang hanya seketika Tuhan mengendaki melalui kehidupan kita untuk berkata, aku mengasihi engkau. Hanya seketika. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sangat memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Dalam masa ini kita percaya bahwa setiap derita yang ada, yang dialami oleh umat di seluruh muka bumi ini, bahwa salib Kristus memberikan jawaban dan kekuatan bagi kita sekalian. Bagi kita kesempatan ini dapat memberikan ungkapan syukur kita atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, dengan menyampaikan ucapan syukur bentuk persembahan yang telah kita siapkan masing-masing di tengah-tengah keluarga kita. Biarlah kita berkata kepada Tuhan bahwa hidup kami ini adalah milik Tuhan, bahwa segala apa yang kami miliki juga kami ingin persembahkan kepada
Tuhan. Baiklah, setiap kita boleh menyatakan syukur ini dengan naikkan pujian, tekad kita kepadanya bahwa kita ingin hidup bagi Tuhan. Hidup di dalam kebenarannya dan juga hidup menjadi berkat bagi dunia ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ini kami ya Tuhan, kami ingin hidup bagi-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, ya Yesus Tuhan. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. kita bangkit berdiri. Tuhan, inilah setiap doa kami di hadapan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa hidup kami ini milik Tuhan. Dan segala sesuatu yang kami punyai itu pun juga pemberian Tuhan. Bahwa pada hari ini ya Tuhan, kami mengingat untuk membalas segala cinta kasih Tuhan. Kami tidak pernah akan mampu ya Tuhan. Sebagian apa yang kami miliki sekarang ini ya Tuhan, kami persembahkan untuk Tuhan pakai menjadi alat dan berkat bagi dunia ini dan bagi gereja-Mu di tempat ini Bapa. Lebih daripada itu ya Tuhan, ajar kami untuk terus berharap kepada Tuhan, sang sumber kekuatan dan berkat itu bagi kami. Kami tidak pernah takut untuk menjalani kehidupan kami ke depan bersama-sama dengan Tuhan yang memegang tangan kami dan memberikan kepada kami kekuatan untuk menjalaninya. Terima kasih ya Tuhan,
Di tengah-tengah pandemi COVID yang sekarang ini sedang berlangsung ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan dan pengampunan dari Tuhan atas bangsa Indonesia, bahkan seluruh umat manusia, agar ya Tuhan Engkau menyatakan kasih-Mu supaya kami terbebas dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami juga mau menyerahkan hidup keluarga kami masing-masing. Supaya Tuhan dalam masa-masa kami berada di tengah-tengah keluarga, berdiam diri di rumah, bekerja di rumah, kami sendiri boleh mendirikan satu mezbah bagi bangsa kami ini, mezbah bagi keluarga kami ya Tuhan. Persembahan doa dan pujian yang kami naikkan ke hadirat Tuhan, agar Tuhan memulihkan bangsa kami dan setiap anggota keluarga kami dimanapun kami berada ya Tuhan, Engkau menjaga dan melindunginya. Tuhan, saat ini kami membawa juga doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami ingin mendukung pemerintahan kami, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah di Indonesia, bahkan seluruh pemimpin-pemimpin dunia, supaya mereka diberikan hikmat ya Tuhan, bagaimana mengambil suatu tindakan yang tepat dan cepat untuk mengatasi pandemi ini dan juga melindungi negara dari pelemahan ekonomi karena dampak COVID ini ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk BNPB sebagai kepala gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, agar mereka tetap diberikan Tuhan kesehatan untuk menolong beliau di dalam menyiapkan setiap strategi, mencari solusi dan mengkoordinasikan berbagai pihak dalam penanganan percepatan penanggulangan virus corona di Indonesia. Kami menyerahkan juga ya Tuhan seluruh masyarakat Indonesia, supaya kami kiranya dapat bersatu padu mendukung himbauan pemerintah, serta tetap tenang, waspada, saling memberi semangat. Bahkan dengan kesatuan kami bisa melawan pandemi ini untuk segera berlalu. Kami menyerahkan dan mengingat ya Tuhan, ada orang-orang, semua mereka tenaga medis, dokter, perawat, relawan kesehatan dan keamanan yang berada pada garda terdepan untuk berhadapan dengan pasien terinfeksi. Tuhan, kami berdoa, Tuhanlah yang akan memakai mereka dalam upaya mengobati dan melayani banyak orang yang terinfeksi. Ada banyak di antara para dokter, mereka yang telah gugur dalam tugas, membayar harga, mempertaruhkan dengan nyawa mereka demi menyelamatkan nyawa orang lain. Tuhan yang melihat itu, dan bagi mereka saat ini ya Tuhan, yang masih terus melakukan misi kemanusiaan ini, Tuhan sendiri menjaga dan melindungi dan memberikan kepada mereka kekuatan ekstra. Tuhan, kami berdoa juga untuk para rohaniwan, para tokoh agama yang ada di mana tempat, dikaruniakan hikmat dan semangat untuk tetap boleh menjaga umat yang Tuhan percayakan untuk mereka pimpin dan gembalakan, menguatkan iman jemaah sekalian dimanapun mereka berkumpul, dan secara tidak langsung mereka tidak bisa berjumpa, tetapi penguatan iman mereka dapat lakukan bagi domba-dombanya. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, pada akhirnya menyerahkan diri kami masing-masing sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi dunia yang tidak pasti ini. Yakinkan kami ya Tuhan bahwa kami tetap berharap kepada Tuhan, bahwa Allah selalu hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan, bahwa segala apa yang kami alami ini ya Tuhan, untuk boleh mendatangkan kebaikan bagi setiap orang untuk kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau mendengarkan akan setiap doa dan permohonan kami ini. Karena kami bersehati berdoa dan memanjatkan dalam satu nama yang berkuasa, nama yang telah mati dan bangkit bagi kami sekalian, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doksologi, dan kita akan menerima berkat dari Gembala Sidang Pendeta Francis Lai. Ketika
Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita boleh terus berjalan di dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan, di dalam situasi, kondisi apapun juga. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua. Mari arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita boleh terus setia untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Untuk hari Minggu, tanggal 12 April, bertepatan dengan hari Paskah, kita tetap mengadakan kebaktian secara online. Dan kebaktian Paskah kita akan adakan secara seragam, sesinode. Jadi seluruh Indonesia GKKK akan mengadakan kebaktian yang sama. Dan pada hari Paskah tanggal 12 April akan dilayani oleh GKKK Malang. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Beni Solihin. Baik saudara, Tuhan Yesus memberkati.